Silakan pemohon 02. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga agak bingung nih mau memanggil saudara ahli atau saksi ya, karena dari awal sudah menyatakan berpihak. Tapi baiklah, kami memperhatikan dan menghitung bahwa menjelang atau berdekatan dengan hari pencoblosan, bulan Januari, Februari, atau masa kampanye, Presiden, orang nomor 1 Republik ini, sibuk kesana kemari sampai 24 kali membagi-bagi bansos atau yang disebut sebagai perlinsos atau apapun itu namanya. Dalam pengamatan kami tidak ada masalah kelaparan yang masif, nggak ada bencana sosial, tidak ada bencana alam yang patut mendapat perhatian seorang presiden sehingga sibuk melakukan urusan tersebut. Bahkan menterinya tidak sesibuk itu yang bertugas untuk urusan sosial. Lalu apa justifikasi profesional seorang presiden, panglima tertinggi, membagi-bagi bansos pada masa kampanye? Kalau menurut kami, dan ini kami masukkan dalam permohonan kami, itulah contoh nyata nepotisme, satu-satunya alasan elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wakil presiden. Nggak ada alasan lain. Bagaimana pandangan saudara? Baik, ada lagi? Silakan Pak Sira. Makasih Yang Mulia. Ini kawan saya Kodari ini saya terus disebutnya. Ya nggak apa-apalah, namanya kawan. Saya mau tanya pertama, ketika bansos belum digelontorkan dengan masif, survei Prabowo itu masih rendah, saudara ahli. Tapi ketika Pak Jokowi masif turun ke bawah, bagi-bagi bansos, kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis dan juga melibatkan aparatur negara. Ya. Dalam politik kita mengenal apa yang kita sebut sebagai agensi, kemudian proksi. Kalaupun presiden tidak melakukan secara langsung, dia punya agents untuk melakukan gerakan politik, mengagregasi politik dengan instrumen kekuasaan negara yang ada. Nah, kalau kita lihat hasil survei Carta Politika dari tanggal 26 sampai 31 Oktober, itu kita lihat suara Prabowo itu masih 34,7%. Apa mungkin ya tanpa bansos, kemudian pola kampanye gemoy, joget-joget, kemudian mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara cepat? Apa mungkin? Tadi saksi kita, 2 orang anggota DPR, begitu gamblang memberikan penjelasan di hadapan sidang ini bahwa efek benefit secara elektoral diperoleh dari pembagian bansos. Lalu apa bedanya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden terkait dengan pengaruh dari bansos ini? Coba saudara ahli jelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari termohon. Terima kasih majelis. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada saudara ahli sebagaimana pertanyaan kepada ahli sebelumnya. Kalau saudara ahli tadi berdasarkan pembacaan hasil riset yang sudah ada, berkesimpulan bahwa bansos tidak mempengaruhi elektabilitas atau keterpilihan seseorang, dan tadi ditegaskan untuk pemilu presiden di Indonesia tahun 2024, lalu menurut ahli, apakah berdasarkan riset atau survei atau penelitian ahli sendiri atau hasil pembacaan riset yang dilakukan oleh pihak lain atau lembaga lain, apa faktor paling utama yang mempengaruhi keterpilihan seseorang dalam pemilu presiden di Indonesia tahun 2024? Terima kasih. Cukup dari termohon. Dari Bawaslu silakan. Tidak ada. Dari Bawaslu tidak ada. Silakan Pak Kodari. Yang Mulia. Oh iya. Dari Hakim. Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Ketua. Supaya clear, saya ingin bertanya ini kepada ahli bertanya. Tadi kan ditampilkan hasil riset dari indikator politik.
ya. Kemudian diulas dan juga ada dalam tampilan faktor-faktor yang menyebabkan pemilih itu memilih karena tegas dan segala macam. Saya mohon diinfokan apakah hasil riset itu pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang tertutup atau terbuka. Tertutup itu artinya pollster sudah mencantumkan di situ. Nah, kalau itu tertutup, ada tidak di situ pilihan karena menerima bansos akan pilih. Sebab kalau itu tidak ada, ya nggak fair juga kemudian untuk menyimpulkan bahwa pemilih memilih bukan karena bansos. Kecuali kalau itu ada. Gitu loh. Nah, saya mohon penjelasan itu dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya Yang Mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Iya ya, Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya itu makanya. Saya ingin saudara ahli buka lagi tadi hasil survei bulan Oktober atau September tadi yang indikator politik itu yang ditampilkan. Oh, Februari kalau indikator. Atau soal apa, ada indikator, ada beberapa data Yang Mulia. Tadi yang bulan Oktober itu yang tentang apa itu? Yang masih surveinya Prabowo 38. Oh itu surveinya Indobarometer justru. Indobarometer ya? Iya. Ada di sini ya? Ada. Ini. Ini kan ketika itu kan masih pada 35%, 26, 18. Ya. Lalu tadi ada argumentasi alasnya ahli. Iya. Nah ketika ini belum ada bansos gitu. Dan belum ada faktor Gibran kalau nggak salah ketika itu ya. Tidak mengatakan bahwa tidak ada faktor bansos. Tadi disebutkan ketika ini belum ada bansos tadi disebutkan. Enggak. Itu. Nanti bisa dicek dari salahnya. Iya. Tapi terlepas dari itu, bisa nggak saudara ahli memberikan kepada kita gambaran? Ini kan ada dua hal tadi yang dijelaskan, bansos dan satu lagi itu Perilaku ini pemilih. baru juga disebut ya soal money politics. Iya. Jadi kalau bansos penerima merasa ini kan uang negara ini. Lalu kalau money politics ada rasa keterikatan sekalipun yang menerima juga tidak wajib banget memilih. Nah itu kan kata saudara ahli tadi. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Burhanuddin Mutadi ya, bahwa money politics itu sebetulnya mempengaruhi orang sekitar sekian 20 berapa persen lah, kemungkinan kecil ya, nggak sampai angka yang signifikan kalau dipinjam yang pendapat ahli yang pertama. Ada enggak hasil survei terbaru saudara ahli dari indikator politik ya? Indobarometer. Indobarometer. Ini Indobarometer. Kira-kira survei yang minta penjelasan kira-kira kalau ada serangan fajar itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keterpilihan? Ada nggak survei itu dilakukan? Sebab ini kan para lembaga survei kan mulai terdorong juga ke satu titik isu bansos ya, karena isu itu memang besar. Lalu itu yang kemudian muncul. Padahal kalau belajar dari yang saudara kemukakan tadi, ada juga money politik atau politik uang atau serangan fajar dan segala macamnya. Ada survei enggak dari lembaga saudara yang berkait dengan ini? Pak Kodari. Baik. Itu satu. Yang kedua, ada survei juga enggak yang bisa membantu kita? Itu kalau di negara lain, ini bukan cerita negara lain, ini bicara Indonesia saja. Itu kontribusi calon presiden, calon wakil presiden terhadap persentase yang diraih oleh pasangan calon itu. Jadi ini kan dua nih, Anies dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran. Ada nggak hasil penelitian yang bisa menjelaskan kontribusi masing-masing individu terhadap pasangannya? Misalnya angka 58% Prabowo
itu berapa persen sih kontribusi Prabowo terhadap angka 58, kemudian kontribusi Gibran terhadap angka 58 itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ada enggak hasil penelitian? Supaya kami ada bekal juga nih Pak Kodari, jangan lalu berasumsi soal bansos juga. Ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keterpilihan. Itu saja, terima kasih.